Lama juga kan tahu bahwa 75 TWK gara-gara TWK ini dilakukan. Makanya kami bingung di waktu itu karena memang permasalahan-permasalahan ada permasalahan-permasalahan jadi paling KPK sendiri. Jadi kita kaji dulu apa memang bermasalah pada KPK dan akhirnya kita dapat bahwa memang yang bermasalah pada KPK adalah sekarang pada pimpinannya yaitu ketua KPK Firly Bahuri. Makanya kita menuntut untuk DPRD menyampaikan aspirasi kita ke kantor presiden bahwa memang kita ingin Firly Bahuri dipecat. Mahasiswa juga menuntut Presiden membatalkan penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK, membentuk tim investigasi serta melakukan penjelasan BKN tentang indikator merah yang dikaitkan dengan pegawai KPK. Mahasiswa memberi waktu 1 kali 24 jam. Jika hasil aspirasi tak sampai ke Presiden dan ditindaklanjuti, pihaknya akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin. Oke, kembali lagi di Buka Pandang, pandangan dari berbagai sisi. Masih bersama 3 narasumber kita yang hari ini akan berbincang-bincang dan menyampaikan perihal-perihal dari mahasiswa. Dan sesuai janji tadi, saya akan mengundang untuk bergabung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Supian Haka. Selamat siang, Pak Supian. Selamat siang, Pak. Oke, saya Fatimah, Pak. Hari ini saya sudah bersama saya sudah bersama abang-abang mahasiswa dari UIN Antasari yang kemarin menjadi garda terdepan untuk mengetuk rumah Bapak di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Bapak selalu sehat. Bapak ada aksi pertama dan aksi kedua di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ya, Pak? Iya. Boleh tahu nggak kenapa sih Bapak nggak hadir kemarin, nggak mau menemui teman-teman mahasiswa, Pak? Ya, perlu saya jelaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kami hormati pengurus Radio Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Antasari. Yang kami hormati para mahasiswa yang mengikuti dialog dalam siaran Radio Fakultas Dakwah, serta seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Mewakili pengantar dialog, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan inspirasi kepada Radio Fakultas Dakwah UIN Antasari yang menginisiasi acara dialog antara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan mahasiswa untuk membicarakan gerakan mahasiswa dalam menyelamatkan KPK RI. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sangat terbuka untuk melakukan dialog dengan mahasiswa, termasuk untuk membicarakan permasalahan terkait KPK RI yang sedang berkembang. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan selalu mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan menguatkan KPK RI maupun menguatkan terhadap lembaga penegak hukum lainnya. Salah satu bentuk dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dilaksanakan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN secara periodik dan tertib oleh semua anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada April 2021 yang lalu, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama KPK RI telah melakukan pertemuan dalam rangka koordinasi dan supervisi untuk mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kalimantan Selatan. Pada Propimda tahun 2021, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
telah memasukkan usul Perda Perubahan atas Perda tentang pokok-pokok keuangan daerah serta usul Perda tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Usul Perda itu sebagai usaha untuk memperkuat transportasi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pemerintahan yang diharapkan bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi praktik-praktik korupsi. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan turut mengikuti dan menaruh perhatian terhadap isu atau perbincangan publik perihal permasalahan KPK. Permasalahan itu misalnya dugaan TWK tes wawasan kebangsaan yang dianggap melanggar hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja yang diatur Undang-Undang tahun 1945 PS dan 28D ayat 2 Undang-Undang HAM PS 38 ayat 2 hingga peraturan KPK yang tidak menyebutkan bahwa lulus TWK adalah syarat bagi pegawai jika ingin diangkat menjadi ASN. Dugaan pelaksanaan tes TWK yang dinilai diskriminatif Komnas HAM saat ini telah membentuk tim khusus untuk memeriksa dugaan penyelenggara tersebut. Dugaan penyingkiran 75 orang pegawai KPK melalui TWK yang dinilai diskriminatif itu serta dugaan-dugaan lain terkait upaya melemahkan KPK RI. Selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan terkait aksi Prom BIM Kalimantan Selatan pada Senin tanggal 21 Juni 2021 di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Saat itu aksi para mahasiswa diterima pihak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Ketua Komisi 1 yang membidangi hukum dan pemerintahan, Ibu Dr. Anda Hajah Rahma Nurhales beserta anggota DPRD Ibu Siti Nurtita Ayu Febria dan Bapak Firman Yosi. Pada aksi tanggal 21 Juni 2021 tersebut, berdasarkan delegasi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, anggota DPRD yang ditugaskan untuk menerima aksi mahasiswa menandatangani kesepakatan penyampaian tuntutan mahasiswa kepada Presiden RI. Pada tanggal 21 Juni 2021, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan langsung surat nomor 062/0622 DPRD 2021 dan surat nomor 162/0623 DPRD 2021 tentang penyampaian aspirasi atas tuntutan BIM Kalimantan Selatan yang dilampiri tuntutan mahasiswa. Surat itu disampaikan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam kepada Presiden RI melalui Sekretariat Negara RI yang diterima oleh Bapak Agung selaku staf tata usaha layanan informasi publik. Oke Pak, Bapak sudah Pak. Kementerian RI dan staf khusus bidang hukum Presiden RI diterima oleh Bapak Fikri Faisal selaku staf Setkap di RI di Jakarta. Oke Bapak. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami sampaikan rasa bangga kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga atas keberanian dan sikap kritis dalam menyampaikan pendapat terhadap upaya dugaan pelemahan KPK RI. Oke, Bapak. Namun demikian, kami hanya ingin mengingatkan adik-adik mahasiswa-mahasiswi agar ke depan dalam penyampaian aksi selalu menjaga ketertiban. Oke, Pak. Sampaikan pendapat dengan cara-cara yang
elegan, dan sikap saling menghormati satu sama lain. Oke, halo Pak, sudah Pak. Mungkin di sini teman-teman mahasiswa Bapak. Antara dialog yang kami dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak atas penyampaiannya. Banyak teman-teman mahasiswa juga bertanya-tanya, bukan permasalahan tadi, tetapi kenapa Bapak tidak ikut hadir pada aksi pertama dan aksi kedua teman-teman mahasiswa menemui Bapak di kantor DPRT? Boleh mungkin? Makasih Dek. Kali pertama itu kita kan sudah ada mewakili, karena hanya di BPR ini kan ada Komisi 1 membidangi hukum pemerintahan, Komisi 2 membidangi ekonomi dan keuangan, Komisi 3 membidangi pembangunan, Komisi 4 membidangi sosial, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, bila mana setelah pertemuan antara 4 komisi yang membidangi hal-hal tersebut, diajukan kepada Ketua DPR mengakomodasi surat pengantarnya. Yang kedua, menyangkut masalah substansi kewenangan, semua sama. Anggota DPR ini semua dipilih rakyat, bukan kewenangan seperti Ketua DPR untuk menandatangani, harus ada rapat di bidangnya masing-masing, sesuai yang ranahnya, sesuai dengan tupoksinya kinerja DPR. Belum tentu kami menghargai juga pada kesempatan yang berbahagia kemarin, usulan 1 kali 4 jam kami laksanakan, seperti saya waktu Omnibus Law kemarin. Nah, sehubungan dengan kemarin itu saking padatnya Ketua DPRD ada pertemuan dengan Paripurna, Lemhanas, kedua lagi dengan Kasumap Wasum yang tentang masalah pemberantasan korupsi juga tidak bisa diwakilkan, harus ketua. Tapi kalau namanya setiap kali ada pertemuan, baik instansi vertikal maupun horizontal, itu pasti ada yang membidangi yang saya jelaskan tadi. Karena unsur pimpinan kan ada 3, ada 4 dengan pimpinan. Begitu juga ketua-ketua komisi harus yang membidangi, itu turut andil langsung ke lapangan. Seperti itu fungsinya dengan tugasnya. Kurasa demikian. Oke, terima kasih Pak. Tapi teman-teman mahasiswa inginnya Bapak yang menemui mereka Pak. Wah. Iya, tapi kan waktunya kita kan sudah terbatas. Kita menghargai adik-adik mahasiswa seperti kita kemarin yang waktu Omnibus Law kita kan hadir. Tapi waktu itu saya didampingi juga dengan pihak-pihak komisi yang lain. Sama aja, kalau kita hadir kan pasti dengan tuntutan yang sama, pasti kita serahkan seperti tanggal 21 itu deh. Tanggal 21 kan kita laksanakan sesuai tuntutan ke sekretariat. Nah, tidak salahnya semua anggota ini kan sama, karena diwakili oleh rakyatnya. Oke Pak, siap. Terus apakah Bapak tahu apa saja tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa kemarin? Nah, tuntutannya ada 8. Satu, coba lihat. Oke. Itu yang di aksi pertama ya Pak. Di aksi pertama ada 8 tuntutan dari para mahasiswa. Tuntutan yang saya tandatangani, pernyataan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menuntut Firly Bahuri agar segera memenuhi panggilan Komnas HAM atas skandal TWK dan pemberhentian 75 pegawai KPK. 2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan pimpinan KPK yang bermasalah, terkhusus Ketua KPK Firly Bahuri. 3. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembatalan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. 4. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Ketua BKN atas keterkaitan tentang kekeliruan yang terjadi dalam proses TWK. 5. Mendesak BKN agar membuka kejelasan tentang indikator merah dan hijau yang dikaitkan dengan pegawai KPK. 6. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim investigasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas guna melakukan integritas yang menyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK.
7. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyudahi segala bentuk tindakan yang ditujukan kepada bagian dari proses pelemahan dan pembusukan KPK serta pengembalian marwah independensi KPK. 8. Menuntut DPRD Kasir untuk memberikan tindak lanjut tuntutan berupa bukti tanda terima dan dokumentasi foto dan video di kantor staf presiden dan waktu 1 kali 24 jam. Oke, Pak. Tanda Sudah, Pak. Ya. sajak ditandatangani. Koordinator Wilayah BIM Kalimantan Selatan Ahmad Rinaldi, Banjarmasin 21 Juni 2021. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Rahimah Nurhalis. Oke. Nah, surat ini langsung diserahkan ke sekretariat tanggal 22 diterima. Oke. Tanggal 22 diterima surat Oke, tulis Pak. dari saya kepada yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia. Oke, Pak. Dengan hormat menindaklanjuti aksi demonstrasi Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 atas surat nomor 07 BIM se-Kalimantan Selatan Oke, Pak. Bapak. 7 Pak. Permisi, Pak. 2021 tanggal 18 Juni 2021 hal surat permohonan aksi dan Mungkin sudah dulu, Pak. aksi dalam rangka adanya permasalahan KPK yang sedang terjadi di Indonesia pekan ini. Sehubungan hal tersebut yang sesuai dengan tugas DPRD sebagai representasi rakyat yang memiliki kewenangan terbatas terhadap kebijakan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Bapak. Dengan hormat menyampaikan pernyataan sikap sebagaimana terlampir untuk mendapatkan tindakan dan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan oleh BIM se-Kalimantan Selatan. Oke, Pak. Siap, Pak. Demikian Terima kasih. disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Ketua Dr. Haji Sufyan Haka SH ditandatangani. Oke, Pak. Diterima oleh staf kepresidenan pada tanggal 22. Oke, Terima kasih. siap, Pak. Terima kasih banyak. Terus ada waktu aksi di Jilid 2, ada beberapa tuntutan yang disampaikan para mahasiswa. Yang pertama, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat surat tuntutan atas nama DPRD Provinsi Kalsel yang berisi, kami dari DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk angkat suara perihal tuntutan mahasiswa Kalsel sebelumnya dengan buku dokumentasi, video, dan rilis tertulis. Yang kedua, kami dari DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerima dan menyetujuinya tuntutan mahasiswa Kalsel sebagaimana terlampir di tuntutan sebelumnya. Nah, apakah tuntutan dari para mahasiswa ini sudah dilaksanakan oleh para Dewan Perwakilan Rakyat, Pak? Ada yang kedua itu tuntutannya ada. Oke, Bapak. Halo, sebelumnya Pak. Tuntutannya Oke. kedua itu tidak ada deh. Tuntutan kedua itu tidak ada menyampaikan. Iya, tidak ada karena Bapak nggak ada telepon kami. Oke, Bapak sebentar. Ini para mahasiswa, abang-abang aktivis kampus saya ingin berbicara dengan Bapak. Siapa? Halo Bapak, Sufyan Haka selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Halo Bapak. Ya, Oke, perkenalkan sebelumnya Pak, saya dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang kemarin pada aksi Jilid 2 mengomendoi atau koordinator lapangan pada aksi Jilid 2. Mungkin sekali lagi perkenalkan nama ulun Muhammad Reza, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Bapak Sufyan Haka beserta jajaran di samping yang berhadir. Ini kan tadi ada announcer kami Pak bertanya. Nah, yang pertama tadi kenapa Bapak tidak hadir? Harusnya kita di sini berdialektika, berdialog aktif Pak. Nah, tapi Bapak malah menjabarkan banyak pendapat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk tanggapan aksi Jilid 2 itu tadi tidak ada masuk Pak ya ke pihak DPRD atau pimpinan, tidak sampai Pak ya. Nah, mungkin yang ingin kami tanyakan dulu Pak. Sekali lagi kami ingin menanyakan bahwasanya Bapak kan ada pertemuan antar pejabat lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa Komisi 1 ini tidak menghadiri pertemuan Bapak yang menemui rakyat? Kenapa tidak bisa ditukar seperti itu Pak? Mungkin bisa tanggapan dari Bapak. Terima kasih. ya masih. Karena mungkin dilimpahkan deh. Karena ini kebijakan menyeluruh. Kebijakan menyeluruh Pak ya.
Oke. Iya. Nah, kalau seperti itu kan ini saya juga menyimpulkan ya, menyimpulkan dari stigma masyarakat Pak ya. Kalau Bapak bersikap seperti itu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, artinya ini bukan menyambati atau apa Pak ya. Kami mendapatkan stigma bahwasanya Ketua DPRD ini lebih berpihak ke pejabat daripada masyarakat. Nah Pak, nah ini yang sangat saya sayangkan. Bagaimana Pak? Iya, kalau di PDI kan politik kudu dialih, karena tidak ada pelimpahan kebijakan. Kebijakan kita kan hanya apa aspirasi masyarakat di berkembang, itu yang kami karena di PDI kan Kalimantan Selatan itu terbatas kewenangannya. Apa substansinya yang harus yang itu sampaikan seperti tanggal 22 kemarin, yang tanggal 21 berangkat itu yang hanya menyampaikan. Jadi kebijakan kami terbatas. Ya, kebijakan Bapak terbatas ya. Dan sudah kami limpahkan ke Komisi 1 masing-masing membidangi. Ini kan Karena kebijakan. di situ ada Komisi 1 membidangi hukum pemerintahan. Iya, hukum pemerintahan. Artinya kan Komisi 1 dalam hukum pemerintahan ini juga bisa berhadir Pak dalam pertemuan pejabat tersebut. Karena Bapak kan kepala DPRD, nah artinya kebijakan Bapak itu tidak terbatas. Bapak bisa membuat kebijakan-kebijakan baru terhadap komisi yang ada di bawahnya. Atas nama DPRD, kan kewenangan kita kecuali substansinya itu menyangkut Perda atau Pergub. Tapi kalau menyangkut namanya undang-undang yang lebih tinggi seperti undang-undang PP itu kewenangan menteri, tapi kita tetap juga action dan sehubungan ini wilayah kita masing-masing yang mengacu kepada aturan, kita hanya sebatas menyampaikan. Oke. Bukan kewenangan kita. Tapi kan ini penyampaian aja yang tuntutan. kita Iya sampaikan. Pak, iya Pak. Nah ini kan perihal tuntutan juga Pak. Tuntutan rakyat dan substansi rakyat itu ya wajib ditemui Ketua DPRD karena Ketua DPRD ini adalah perwakilan rakyat seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari kawan lain atau announcer kita pada hari ini. Oke, mungkin dari abang-abang yang lain yang ingin menyampaikan. Oke Pak, izin masuk. Bisa didengar Pak? Di kantor yang Ya, ya. kiranya hari ini lebih nyaman daripada aksi kita kemarin. Yang kiranya hari ini Bapak asik di kantor dan kami mahasiswa itu panas-panasan di jalan kemarin itu. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama ulun Muhammad Yogi Lumawan, Ketua Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Tindakan yang Bapak lakukan kemarin itu pada aksi jilid 1 bahkan jilid 2 itu menuai yang namanya kekecewaan besar daripada masyarakat ataupun mahasiswa Kalimantan Selatan Pak. Karena kami maunya Bapak langsung yang hadir pada saat itu, tapi selalu Bapak mandatkan kepada orang lain. Artinya hari ini kami sudah sangat kecewa dengan Bapak. Karena kami pun menuding Bapak hari ini tidak kooperatif dengan yang namanya mahasiswa ataupun masyarakat. Artinya percuma Bapak sebagai perwakilan rakyat Kalimantan Selatan, akan tetapi tidak mampu untuk menyampaikan ataupun menampung daripada aspirasi daripada masyarakat Kalimantan Selatan ini Pak. Kami sangat kecewa pokoknya kepada Bapak selaku Ketua DPRD Kalimantan Selatan pada yang saya hormati pada kali ini. Artinya Bapak hari ini sudah mengindahkan ataupun melalaikan daripada apa yang sudah diamanahkan oleh rakyat. Rakyat Kalimantan Selatan sudah percaya sama Bapak, tapi Bapak sudah mengkhianati daripada apa yang Bapak janjikan kepada masyarakat ini. Dan bingungnya hari ini, ulun sangat bingung kepada Bapak yang dulunya saat kampanye itu asik-asiknya kan Pak, Bapak kemana-mana bertemu dengan masyarakat. Akan tetapi pada saat kami ingin bertemu lagi dan Bapak sudah terpilih, Bapak tidak pernah ada untuk menemui kami. Gimana Pak tanggapannya perihal tersebut? Hari ini mungkin masyarakat daripada Kalimantan Selatan sudah sangat kecewa dengan Bapak. Gimana Pak tanggapannya Pak? Oke Pak, boleh Saya Pak? jawab. Jadi saya sebagai Ketua DPRD itu memfasilitasi undangan seluruh SKPD sekolah yang terkait. Hari ini ada 4 undangan. Ada namanya rapasan masalah Taruna polisi. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin kami juga tahu Bapak sebagai Ketua DPRD. Bintara Polri. Yang kedua ada BPN. Siapa? Mungkin kita juga tahu ya kawan-kawan Iya, perihal undangan Ketua DPRD ini banyak sekali seperti itu. Saya selaku Ketua DPRD 1 kali 2 jam, 1 kali 24 jam. Kalau namanya surat masuk lintas komisi, lintas fraksi, pasti saya menandatangani. Pak gini Pak, Bapak tolong. Permisi Pak. Permisi Bapak. Komisi 1
Bapak, minta tolong apa, Pak? Untuk membuka Jakarta. Oke, kami tahu, Pak. Pernyataan tersebut kami tahu. Nah, Tidak seperti perlu ini, dijelaskan lagi. dari pendengar pada hari ini dan juga menyaksikan live kita pada hari ini, Ketua DPR kita ini cukup lebih banyak berbicara daripada mendengarkan aspirasi seperti itu, kawan-kawan. Oke Pak. Bapak, berarti tuntutan aksi kedua dari mahasiswa belum sampai ke tangan Bapak? Iya. Nah, Belum sampai deh. belum sampai. Di tuntutan aksi kedua itu, para mahasiswa juga menyampaikan bahwa menuntut Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Bapak Supian Haka, untuk mundur dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi tuntutan yang pertama tadi, yang mendesak DPRD Provinsi untuk membuat suratan atas nama DPRD Kalsel, Pak. Mungkin Kita kan sudah membuat surat deh menuju presiden. Kalau tuntutan yang Adi sampaikan itu tidak membuat, apakah saya sudah tidak bekerja Iya. selama tanggal 21? Kan Iya. saya tanda tangannya. Oke, tapi mahasiswa. Tanggal 21. Oke, Pak, tapi Jadi mahasiswa. wajar-wajar aja kalau tuntutan yang mundur itu jangan saya. Presiden pun banyak juga yang nuntut mundur. Iya, Siap, iya Pak. benar, Tapi Pak. substansinya harus elegan dulu. Siapa? Artinya substansi kami bolehlah di mata Bapak tidak elegan seperti itu, Pak ya. Nah, selanjutnya kami di sini kan berbicara tentang tuntutan aksi, Pak. Tuntutan aksi itu yang pertama ada tuntutan di lapangan, Pak. Ini kita aksi jilid 2 yang Bapak kemarin nggak ada, yang kami dipukuli, Pak ya. Nah, sebelum jilid 2. Nah, seperti ini, Pak. Saya menjelaskan, Pak, di lapangan seperti apa, Pak. Nah, saya menjelaskan di lapangan itu kemarin seperti apa ya, kawan-kawan kita di lapangan. Makanya tuntutan kami tidak sampai. Ya, silahkan selesaikan Bapak berbicara dulu. Jadi tuntutan jilid 2 itu kita pun belum ada membaca, Komisi 1 tidak ada melakukan ke kita. Iya, Pak. Nah, makanya Ada sebelumnya tuntutan itu deh. Oke, Bapak. Halo. Nanti kalau Halo, misalnya Bapak. substansinya sama dengan Pak Presiden, kita siap membuat surat lagi seperti Iya, biasa. siap, Pak. Nanti Oke, Pak. anggota kita yang berangkat atau saya sendiri yang berangkat. Oke. Kemungkinan saya kan super sibuk ya, pastilah ada Oh, iya. Siap, Pak. anggota yang Oke. bisa ada yang atas surat tuntutan yang kedua itu. Tapi Siap. tuntutan kedua itu belum ada deh. Oke, Oke. Pak. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Di aksi jilid 2 itu sempat terjadi kericuhan Pak di luar gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Apakah Bapak tahu hal itu Pak? Kita tahunya hanya melihat di layar kita di layar cuplikan di media aja deh. Oke. Ternyata kericuhan tersebut diakibatkan karena mahasiswa ingin sekali bertemu ketua DPR, tapi sayangnya Bapak tidak bisa menemui mereka, sehingga terjadilah kericuhan tersebut, Pak. Seandainya Bapak keluar saja sebentar, mungkin tidak akan terjadi kericuhan dan tidak ada korban antara polisi dan mahasiswa, Pak. Saya waktu itu sudah nyampaikan di media tanggal 22 saya jumpa pres. Surat yang saya sampaikan ke Jakarta, dan lagi saya sudah tahu media semua saya undang. Saya tidak bisa hadir untuk orasi yang kedua. Oke. Saya mendampingi Lemhanas. Kan sudah jelas itu media kan ada muncul. Oke. Nah, Iya, sebelum Pak. surat itu masuk, Oke. begitu saya baca saya sudah jumpa pres deh. Semua media muncul waktu itu. Oke, siap, Pak. Nah, makanya tadi kan hari ini Itu deh. yang terjadi ataupun di pemikiran daripada masyarakat itu Bapak sebagai perwakilan daripada masyarakat Kalimantan Selatan itu tidak pernah lagi untuk yang namanya memprioritaskan yang namanya bertemu dengan mahasiswa, Pak. Artinya Bapak hari ini selalu mengedepankan untuk bertemu dengan yang namanya pejabat tinggi di negara ini. Untuk masyarakat yang kiranya pernah mendukung Bapak ataupun yang percaya dengan Bapak itu tidak pernah ditemui lagi Pak hari ini. Padahal kami ingin bertemu dengan Bapak pada saat itu. Artinya kami punya kepercayaan dengan Bapak pada saat itu. Akan tetapi Bapak selalu mengecewakan kami, Pak, pada saat aksi jilid 1 dan juga jilid 2. Dan di jilid 2 pun Bapak, tolong diperhatikan ulun berbicara. Pada saat jilid 2 pun akibat Bapak tidak berhadir, kami mendapat tindakan subversif atau represif daripada aparat kepolisian, Pak. Seandainya Bapak berhadir pada saat itu, mungkin mahasiswa tidak akan luka-luka, Pak. Ataupun aparat kepolisian itu tidak bakal luka-luka. Artinya, dampak daripada ketidakhadiran daripada Bapak saat itu yang membuat kami itu luka-luka, Pak. Padahal kami menyuarakan ataupun membawa yang namanya gagasan untuk menyuarakan daripada masyarakat Kalimantan Selatan, Pak. Tapi kami selalu dihalang-halangi dan Bapak selalu tidak hadir pada saat aksi jilid 2 ataupun jilid pertama. Oke, Pak. Bapak, Langsung saya jawab deh. Oh, oke. Tanggal 22
22 lagi kalau Puna. 22 paripurna. Tanggal 24 Puna jam 9 sampai jam 10. Waktu itu saya tanyakan kepada semua fraksi, semua anggota DPR yang hadir di Puna. Saya menjelaskan surat yang masuk. Setelah itu saya kebetulan ada 3, langsung kami merah surat saya yang tanda tangannya. Kalau bisa 5 orang kita terima, kalau bisa audiensi Antara mahasiswa audiensi dengan DPR ya, Pak? Ada surat kita menuju OWRBM. Oke, cukup Pak. Saya tanda tangani pada tanggal 22 waktu itu. Cukup Pak. Minta kepada Cek. OWRBM untuk beraudiensi di gedung DPRD waktu itu. Siapa? Nah, waktu itu kita tawarkan waktu itu dengan semua anggota DPR. Rapat Pimpinan setuju, kalau ada setuju kita nanti turun menyampaikan hasil yang datang dari Jakarta pada tanggal 22 ada ada dokumentasinya, ada presisnya untuk menyampaikan kepada adik-adik yang menuntut 1/24 jam pada tanggal 21. Tanggal 22 datang. Nah, kita mau surat deh untuk meminta kehadiran perwakilan untuk audiensi di gedung DPRD waktu itu. Jadi ini rapat terbuka. Kami waktu itu menyampaikan surat yang dan tangani pada rapat Pimpinan. Oke, baik Pak. Karena tidak mungkin saya mengambil keputusan hanya satu orang. Pasti semua yang mau kita itu saya beritahu ini ada surat adik-adik lagi. Kesimpulannya waktu itu bagaimana kalau kita undang 5 orang untuk menyampaikan orasinya supaya Pak, mohon izin Pak, saya potong. di dalam Oke. ruangan. Oke, Bapak. Keputusannya. Oke, terima kasih Pak. Adik-adik kan mengadakan orasi, saya sudah di luar daerah. Turunlah waktu itu kata komisi satu lagi yang membidangnya. Oke. Juga Oke, sama-sama sudah, Pak. kita dan saya menyetujui bila mana ada adik-adik tuntutan berupa apa perlu pelajari. Nanti Oke. kita adakan lagi rapat untuk menindaklanjuti suratnya bagaimana untuk melanjutkan ke presiden atau bagaimana itu deh nepotisme yang ada di DPRD. Oke, Oke, oke Pak, Pak, mohon siap izin, Pak, terima kasih. Ini ada penyampaian lagi dari Sekretaris Kementerian Advokasi UIN Antasari, mewakili Presiden Mahasiswa juga ya. Ayo silakan Bang. Mohon izin ya Pak, selamat sore. Perkenalkan, nama Ulun Jubaini, salah satu mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang kali ini mewakili Presma UIN Antasari yang kemarin kena keroyok dari Pak aparat kepolisian. Sebelum saya menanggapi apa yang Bapak sampaikan, saya ingin meluruskan terlebih dulu Pak. Yang pertama, kami aksi tidak pernah di depan rumah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kami selalu aksi itu di depan, kalau paling jauh banget kami aksi di depan Bank BCA. Itu paling mentok mana Pak? Ini yang perlu saya luruskan dulu terhadap Bapak. Yang dari tadi Bapak mengatakan bahwasanya mahasiswa Kalimantan Selatan aksi di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kali ini saya luruskan bahwasanya kami tidak pernah aksi di depan kantor DPRD. Kami selalu dihalang-halangi oleh aparat. Sedangkan Bapak ketahui bahwasanya setiap warga negara itu sudah bebas menyampaikan pendapatnya yang sudah diatur di dalam undang-undang. Mungkin itu Bapak sudah tahu dan tidak perlu lagi saya tanyakan, dan perlu lagi saya lontarkan. Yang berikutnya saya sampaikan mengenai apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya Bapak ingin mengundang dari BEM CK untuk audiensi ke rumah DPRD. Kami di sini Pak, kami perwakilan rakyat, kami tidak mungkin mengiyakan apa yang Bapak sampaikan. Itu hanya perwakilan 5 orang. Sama saja kami mengkhianati kawan-kawan kami yang berjuang di belakang membantu kami kalau kami mengiyakan apa yang Bapak sampaikan. Dimanapun suratnya pasti akan ditolak Pak. Terima kasih. Oke, jadi para mahasiswa ini menginginkan adanya sidang rakyat berdialog bersama seluruh mahasiswa yang turun ke jalan kemarin, Pak. Jadi bukan perlu dijelaskan SOP itu ada di kepolisian. SOP-nya untuk demo itu ada SOP-nya di kepolisian. Makanya kemarin itu kita mau minta dialog aja ke gedung kita. Nah, karena SOP itu bukan ranahnya pihak pihak DPR, itu adalah pihak pengamanan deh. Siapa? Itu yang perlu saya luruskan. Oke. Kalau kita berbicara soal SOP Pak ya, saya juga tahu SOP kepolisian itu ketika mengamankan demo itu adalah 100 meter Pak dari pihak atau gerbang DPRD. Nah, saya juga ingin menanyakan, artinya kita berdialog saja Pak di sini. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah ini kan tadi tidak Bapak terima ya tuntutan dari kami. Nah, apakah Bapak ingin mendengar tuntutan dari kami? Itu yang pertama Pak.
Minta tertulis saja deh, tertulis saja. Serahkan nanti ke sekretariat kita, tertulis saja. Nunggu aksi jilid 3, Pak. Oke Pak, Bapak, nanti teman-teman mahasiswa ingin mengadakan aksi jilid 3 lagi. Apakah Bapak siap untuk menghadiri teman-teman mahasiswa Pak? Sidang rakyat. Sudah deh. Siap Pak? Jilid 3, kita sesuai. Halo Bapak? Halo? Pendengaran suara saya Pak? Apabila nanti ada aksi jilid 3 lagi. Kita mandat sesuai dengan jadwal deh. Oke, lihat sesuai jadwal. Ini sudah Oke, Pak. permisi Pak. Izin masuk Pak. Izin masuk kembali ya Pak. Di sini Ulun mendapati hal yang sangat lucu bagi Ulun. Karena jilid 2 itu dilaksanakan pada hari Kamis Pak. Artinya hari ini sudah hari Senin. Rentan waktu daripada hari Kamis ke Senin itu cukup lama Pak. Dan pertanyaannya hari ini Bapak kok tidak menerima yang namanya tuntutan mahasiswa Pak? Kenapa bisa seperti itu Pak? Oke. Bapak, Anehnya kayak itu nah, daripada birokrasi ataupun Dewan Penindas Rakyat kita pada sore hari ini, kawan-kawanku sekalian. oke. Bapak, kedengaran ke suara saya Pak? Halo? Bapak? Jika tidak ada menerima jilid 2 itu, apa yang harus kita jawab deh? Kalau ada seperti kayak Oke, sebentar. jilid pertama, ada suratnya itu pasti kita jawab tertulis. Nah ini Oke. perlu dipahami. Oke. Kalau ada tuntutan siapa yang menjulung, siapa Oke. yang menerima. Oke, sebentar Pak. Di sini kan ada SPP, pasti ada menerima menerima. Oke, halo, Bapak. Lintas fraksi yang menyangkut masalah bidang-bidangnya. Iya, baik Pak. Ini bidang komisi 1 itu kami Bapak. akan rapat umum, bukan Iya. saya kebinangan langsung Oke. ambil dari tangan. Halo, Bapak. Gitu. Tapi saya cek pembahasan ini belum ada. Bapak boleh kita break sebentar Pak? Apakah Bapak mau lagi menemui kita? Kita break sebentar dulu. Menunggu waktu azan. Kita break dulu ya Pak. Setelah ini kita lakukan kembali. Oke? Terima kasih ya Pak. Nanti kembali lagi gabung kita break kita break azan asar dulu. Bapak tetap stay tune di situ juga karena teman-teman mahasiswa juga ingin berdialog dengan Bapak. Oke teman-teman yang bergabung di Buka Pandang, tetap di Buka Pandang. Setelah ini juga kita akan masih ngobrol dengan Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Supian Haka yang terhormat. Jangan kemana-mana, tetap di Buka Pandang, pandangan dari berbagai sisi. Takkan pernah mati, walau diledakkan, diancam untuk diobati. Oke, kembali lagi di Buka Pandang, pandangan dari berbagai sisi. Masih dengan 3 narasumber kita. Teman-teman, saya mohon maaf karena Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ternyata memutuskan untuk tidak bisa bergabung kembali karena beliau ada kegiatan di luar. Dan mudah-mudahan kegiatan beliau itu memang benar-benar untuk rakyat, kesibukan beliau benar-benar untuk rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain. Mudah-mudahan di aksi jilid 3 nanti beliau mau menemui teman-teman mahasiswa agar tidak terjadi lagi kericuhan dan keributan antara aparat keamanan kepolisian dengan para mahasiswa. Karena teman-teman mahasiswa dan polisi pun tidak memiliki kesalahan yang sebenarnya. Para polisi ingin menjaga keamanan agar situasi kondusif dan teman-teman mahasiswa datang baik-baik untuk menyuarakan aspirasi tentang melemahnya KPK. Oke, kembali lagi ke 3 narasumber. Bagaimana dengan tanggapan hasil wawancara kita dengan Bapak Supian tadi? Mungkin satu orang mewakili. Baik. Kawan-kawan yang sedang lab di IG, seperti inilah kita lihat sama-sama bahwasanya Pak Supian Haka lebih mementingkan kegiatannya daripada bertemu dengan kita sebagai perwakilan rakyat. Kita di sini menyampaikan apa yang kita sampaikan pada aksi kemarin. Namun kali ini Pak Supian Haka lagi-lagi mengkhianati kita. Bahwasanya bisa kita aminkan DPRD itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat lagi, tapi Dewan Penindas Rakyat. Bisa kita aminkan seperti itu. Karena apa? Kita lihat sendiri, Bu. Dari tadi Pak Supian Haka menyampaikan bahwasanya mukadimahnya sangat panjang, kawan-kawan. Dan itu yang membuat waktu kita sedikit terkuras. Nah, dari situ pula kita lihat Pak Supian Haka tidak pro terhadap masyarakatnya, tidak pro terhadap kita sebagai mahasiswa Kalimantan Selatan, yang mana dulu sebelum Pak Supian Haka menjabat, Pak Supian Haka meminta-minta suara agar terpilih, tapi akan tetapi ketika sudah terpilih dia bahasanya itu bisa kita katakan mendustai kita, kawan-kawan. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih.
terakhir dari teman-teman, harapan teman-teman, nanti apakah akan terjadi aksi jilid 3 kembali? Mungkin ada yang mau menyampaikan, apakah akan terjadi? Oke, terima kasih announcer kita yang hari ini sangat luar biasa lah dan sangat bersemangat pastinya. Iya, apalagi ketemunya sama abang-abang aktivis. Oke, siap. Jadi untuk permasalahan ataupun rancangan daripada aksi jilid 3 itu masih kita atur dan pastinya kita akan datang kembali untuk menemui dan juga bertamu kepada rumah yang katanya itu milik rakyat. Dan jumlah daripada masa nantinya ulun pastikan dan maka saksikan nantinya bakal 15 kali lipat daripada jilid 2 kemarin. Dan di sini saya sayangkan bahwasanya saat Bapak Supir HK yang hari ini tertanya S3 itu dicerca pertanyaan daripada para mahasiswa yang belum S1, tapi beliau hari ini keluar daripada Zoom meeting ini. Artinya kan hari ini memang tidak kooperatif dengan masyarakat si Supir HK ini, kawan-kawanku sekalian. Nah, mungkin itu sih untuk masalah itu. Oke. Terakhir close statement dari teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Ketua DPRD. Mudah-mudahan beliau nanti nonton video yang akan kami share kembali. Oke, terima kasih. Di penghujung waktu ini tentunya ingin saya sampaikan bahwasanya mungkin pertanyaan kawan-kawan masih perihal KPK, kenapa jadi kita mengadakan aksi. Yang pertama, kita berlandaskan soal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu tentang RUU KPK yang pada saat itu bertuliskan bahwasanya KPK sebagai lembaga independen. Setelah direvisi pada saat aksi RUU KPK dan RUU KUHP tahun 2019 itu menjadi RUU KPK Undang-Undang dengan nomor 19 tahun 2019 yang menyatakan bahwa KPK sebagai lembaga eksekutif atau ASN negara. Artinya sudah kita ketahui bahwasanya ini tidak lagi menjadi lembaga independensi. Dan untuk Bapak Ketua DPRD, kami sangat kecewa dengan Bapak dan kami berharap Bapak bisa menemui kami di sidang rakyat nantinya. Terima kasih. Oke, teman-teman, sudah di penghujung acara Buka Pandang dan saya meminta maaf juga karena keterbatasan waktu bisa berdialog dengan Bapak Supian HK, karena tadi kami meminta hanya 45 menit, tetapi ternyata banyak sekali penyampaian dari beliau sehingga masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau dialog mahasiswa yang belum sempat tersampaikan. Dan tadi mencoba untuk bernegosiasi, ternyata beliau memang juga tidak bisa karena ada kesibukan dan sudah pulang dari kantor beliau. Mudah-mudahan di aksi jilid 3 nanti ketika teman-teman mahasiswa bertemu ke kantor DPRD akan dipertemukan dengan Bapak yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Supian HK dan mau berdialog dengan teman-teman mahasiswa dalam sidang rakyat nanti agar tidak ada kericuhan kembali, karena kami tidak ingin ada lagi korban-korban baik dari pihak polisi maupun dari mahasiswa. Oke. Saya selaku announcer pada hari ini meminta maaf apabila terjadi kekurangan dan kekeliruan atas siaran pada hari ini. Mudah-mudahan siaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi bahan pertimbangan lagi untuk kedepannya. Saya selaku announcer mewakili 3 narasumber pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Terima kasih banyak.